Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Ya, oke, welcome home semuanya. Senang bisa berada di tengah-tengah keluarga NIC di tempat ini. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau kasih aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani pagi hari ini. Ya, worship leader, singer, pemusik, kemudian production team yang ada di belakang sana. Juga untuk guru-guru Kid Church yang ada di sebelah yang pelayanannya tidak terlihat sama kita. Kemudian pendoa-pendoa kita yang terus mendoakan setiap kita, jemaat-jemaat kita di tempat ini. Kita percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati setiap mereka. Oke, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema I will not fear. Aku tidak akan takut. Ada di sini yang dalam hidupnya nggak pernah takut? Pasti pernah ya ngalamin sebuah ketakutan, itu manusiawi. Kita beberapa waktu yang lalu juga merenungkan dari kisah kematian Yesus di atas kayu salib, kemudian kebangkitannya. Dan hari ini kita juga belum terlalu jauh dari kisah tentang kebangkitan Yesus Tuhan kita. Nah, saya akan buka dengan satu cerita. Ada suatu ketika ada seorang pendeta tua dari Papua. Ya, Papua jauh ya, jauh sekali dari tempat ini. Nah, pendeta tua ini dari Papua ini dituntut ke pengadilan atas tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, dan merusak sebuah rumah tangga karena timbul masalah perceraian. Jadi dia dituntut atas tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, setelah diselidiki, ternyata kejadiannya seperti ini. Pendeta tua dari Papua ini yang diundang ke sebuah acara pernikahan salah satu jemaatnya yang seorang ibu, seorang wanita di Jakarta, karena dia nggak bisa datang dari Papua ke Jakarta. Pendeta tua ini mengirimkan sebuah hadiah kado. Dikirimkan ke pesta pernikahannya di Jakarta. Nah, di dalam kado tersebut ada kartu ucapan. Kartu ucapan pernikahan seperti biasanya ucapan yang umum. Selamat menempuh hidup baru dan semoga berbahagia selalu di dalam Tuhan. Tulisannya seperti itu. Kemudian di sudut kanan bawah supaya terkesan lebih rohani, pendeta tua ini mencantumkan angka ayat firman Tuhan. Tertulis di situ Yohanes 4 ayat 18. Mungkin karena sudah tua beliau lupa, padahal seharusnya 1 Yohanes 4 ayat 18 yang bunyinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sedangkan yang dicantumkan tadi, yang adalah Yohanes 4 ayat 18, Bapak Ibu Saudara tahu apa bunyinya? Ternyata bunyinya begini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Haleluya. Makanya dia dituntut ke pengadilan. Ya, jadi dianggap itu fitnah, pencemaran nama baik, merusak rumah tangga karena timbul masalah perceraian. Hanya karena angka satunya lupa. Ya. Oke, ya kita mau belajar. Aku tidak akan takut. I will not fear. Ya, Yohanes 20 ayat 1. Yuk kita belajar ya sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes 20 ayat 1. Boleh ditampilkan? Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, terjemahannya kurang lebih seperti ini. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Di sana ia melihat batu penutup kubur itu sudah disingkirkan. Nah, banyak peneliti bilang bahwa batu itu ada yang bilang beratnya kurang lebih 1 sampai 1,5 ton. Ya, berarti udah ribuan kilo itu. Ada juga yang peneliti bilang beratnya ada yang 1,5 sampai 2 ton. Ya, berarti beda-beda tipis tapi kurang lebih bicara tentang ribuan kilo berat dari batu penutup kubur Yesus tersebut. Nah, di sini kita harus mulai mengerti bahwa tadi kita baca bahwa ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi artinya batunya tuh sudah bergeser. Nah, di sini kita harus mulai mengerti bahwa artinya adalah ia adalah Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, dia Allah yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita. Walaupun pintu itu berat dan dibutuhkan banyak manusia tenaga untuk mendorong menggeser batu tersebut. Tetapi kejadian di hari itu, batu tersebut sudah bergeser. Nah, artinya ada suatu kuasa yang mampu menggeser batu tersebut. Nah, ini tandanya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ia sanggup melakukan apapun dengan kuasanya. Batunya bisa bergeser. Sekarang kita bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 19. Boleh ditampilkan? Yohanes 20 ayat 19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, di hari yang sama, cuma ini malam, kalau tadi pagi. Ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita amati dengan cermat, Yesus masuknya nggak pakai pintu. Yesus sudah ada di dalam. Ya, artinya kalau tadi kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, ia sanggup melakukan apapun dengan kuasanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini tanda bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat. Ia memiliki kehendaknya. Ia memiliki kehendak untuk melakukan apapun dengan cara ia mau lakukan, artinya suka-suka dia. Pintu dirancang untuk masuk menembus suatu batasan. Yesus nggak butuh pintu pun dia bisa masuk. Ya, pintu dibuat agar orang dapat melewati sebuah pembatas. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia bisa ada di dalam, padahal pintunya dikunci karena murid-murid itu takut sama orang-orang Yahudi. Pintunya dikunci tapi Yesus bisa masuk ke dalam. Ada dua perbedaan. Kalau yang pagi, di minggu pagi, batunya sudah bergeser. Yesusnya keluar. Tapi yang di malam, Yesus masuk ke dalam rumah murid-muridnya, nggak pakai pintu. Dia bisa ada di dalam. Sebuah cerita yang mirip-mirip tentang pintu, tetapi Yesus lakukan dengan dua cara yang berbeda. Nah, di sini dikatakan bahwa ini tanda bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat. Kita harus mengerti bedanya berkuasa dan berdaulat. Makanya kenapa misalnya dalam sebuah KKR ada 100 orang datang. Semua altar call. 1 orang sembuh, 99 enggak sembuh. Suka-suka Tuhan saya bilang. Itulah kedaulatan Tuhan. Ya, makanya kita harus mengajarkan jemaat, bukan hanya mengajarkan bahwa Yesus itu berkuasa, tapi juga mengajarkan bahwa Yesus itu berdaulat. Supaya apa? Supaya 99 orang yang enggak sembuh tadi itu enggak kecewa sama Yesus. Kalaupun dia belum disembuhkan. Jangan kita hanya mengumbar tentang kuasa Yesus, tapi kita lupa cerita tentang kedaulatan Yesus. Pada saat orang yang satu disembuhkan, dia teriak haleluya, 99 orang enggak sembuh. Dan dia akan kecewa kalau dia enggak ngerti bahwa Yesus yang punya kedaulatan. Nah, di sini
kita mau belajar bahwa jangan kita fokus kepada pintunya, entah itu terbuka atau tertutup. Tetapi fokuslah kepada iman percaya kita bahwa Ia adalah Yesus yang telah melakukan banyak mujizat, yang mati di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian kita harus mengerti bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatunya. Dan ini menyatakan bahwa Ia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua yang percaya dan mengasihinya. Ingat perkataan Yesus waktu ada di dalam rumah murid-muridnya, Dia berkata damai sejahtera bagi kamu. Artinya Dia mau damai sejahtera itu kita miliki. Nah, perbedaan pola Yesus yang pertama di minggu pagi kemudian di minggu malam, itu kita bisa melihat disitulah terletak antara kuasa Yesus waktu Dia bisa menggeser batu dan kedaulatan Yesus waktu Dia bisa ada di dalam rumah muridnya. Itulah kedaulatan Tuhan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu, nangkap sesuatu ya. Nah, di sini dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, "Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Ingat ya kalimat ini waktu Yesus mau disalib. "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ini contoh tentang berkuasa dan berdaulat. Kalau kita cermati kalimat, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau." Artinya, Yesus percaya bahwa kalau Bapa itu mau, artinya Dia punya kuasa, Dia bisa ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dikembalikan itu menjadi kedaulatannya Bapaknya. Tapi Dia percaya Bapaknya punya kuasa. Makanya ada tertulis, jikalau engkau mau. Artinya kekuasaan itu ada, tapi masalahnya mau apa enggak. Makanya Yesus menyerahkan kedaulatan itu kembali kepada Bapaknya. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini perbedaan antara berkuasa dan berdaulat. Nah makanya waktu kita menjalani mungkin masalah dalam kehidupan, kita merasa bahwa banyak pintu tertutup. Saya mau katakan kita jangan fokus sama pintunya. Entah itu tertutup atau terbuka. Tapi percayalah bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat. Nah disinilah kita akan memiliki satu roh yang tidak pernah takut. Ya seperti tadi dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada malam hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, di sini saya mau bahas step by step ya, sedikit demi sedikit. Yesus ingin mewariskan damai sejahteranya. Tadi kita bicara pintu dulu ya tentang kuasa dan berdaulat. Nah, Yesus hadir itu buat apa sih setelah Dia bangkit? Dia ingin memberikan damai sejahtera bagi kita. Yesus ingin mewariskan damai sejahteranya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 boleh ditampilkan? Yohanes 14 ayat 27 saya akan bacakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Nah di sini dengan jelas bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Artinya Dia mewariskan ke kita. Buat saya, damai sejahtera adalah berkat yang paling tinggi. Itu berkat nomor 1. Karena itu warisan Tuhan. Berkat nomor 1 damai sejahtera. Kita boleh punya uang banyak, kita boleh punya mobil banyak, kita boleh punya jet pribadi. Tetapi kalau nggak ada damai sejahtera, hidup kita akan selalu gelisah. Nah, di sini Yesus ingin mewariskan damai sejahteranya. Nah kemudian kita bisa lihat dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus."
Artinya damai sejahteranya adalah harta sesungguhnya yang harus kita miliki dalam hidup ini melalui kerajaannya. Maka dibilang sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan harta yang lain yang kita mungkin selama ini cari di dunia ini? Apakah itu salah? Semua itu nggak salah. Tetapi kita harus tahu prioritasnya. Saat kita mau percaya dan tinggal dalam kerajaannya, maka kita akan menerima harta kerajaan, yaitu damai sejahtera. Dan harta yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi kita bisa belajar step by step. Nah, kita bisa melihat di sini ada janji Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tuh sangat mampu memberikan segala sesuatunya buat kita. Tetapi tangkap baik, damai sejahtera yang Dia berikan, terima itu dulu. Karena itulah harta sesungguhnya dari kerajaan sorga. Waktu kita fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, harta yang lain akan Tuhan tambahkan. Harta berupa materi, kesehatan, teman-teman, kerukunan, semua Tuhan tambahkan. Tapi damai sejahtera itu tangkap dulu. Nah, makanya kalau kita nggak mengerti poin demi poinnya, maka kita nggak akan bisa nangkep. Karena apa? Efesus 3 ayat 20 dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya Dia melakukan segala sesuatunya jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita tuh kecil. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, aku percaya bahwa Engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Kita nggak akan pernah bisa mengerti pikiran Allah. Ya, makanya kita harus tahu bahwa Dia Allah yang sangat besar. Dan Dia tahu apa yang kita pikirkan dan doakan, dan Dia akan menyediakannya itu jauh lebih banyak. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi tema kita hari ini, I will not fear. Aku tidak akan takut. Nah, disinilah kita baru mulai khotbahnya. Tadi belum khotbah ya, tadi itu baru intro. Ya. Ini kita baru mulai. Mengapa kita tidak perlu takut? Ada 5 poin. Bapak Ibu nggak liburan kemana-mana kan, nggak mudik kan? Kita bahas sampai sore ya. Ketawa ya. Oke, jadi mengapa kita tidak perlu takut? Pertama, karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 boleh ditampilkan. 2 Timotius 1 ayat 7 saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi ini Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Seringkali ketakutan itu muncul karena ada bisikan si jahat. Dia yang membuat kita menjadi takut. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini Tuhan loh yang ngomong. Ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 ini ada cerita, ya cerita Alkitab kalau Bapak Ibu pernah baca. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang dapat kita perbuat? Ini cerita Nabi Elisa waktu itu ya. Nah, waktu itu ada perang, Nabi Elisa itu
dia sebagai penasehat, sebagai nabi, dia memberikan arahan-arahan dalam perang tersebut. Nah, dikatakan di sini, bujangnya berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, karena sudah diserang. Nah, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada kata jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi di dalam dunia roh ini terkadang kita nggak melihat, sepertinya kita nggak melihat, tetapi ada sesuatu, ada pasukan yang Tuhan kirimkan buat kita. Makanya di sini dikatakan, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, mata bujangnya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Makanya Elisa gak takut. Bahkan dia bisa mengarahkan kepada bujang, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, musuhnya. Nah, ini yang harus kita percaya, kalau kita punya new identity seperti nama gereja di tempat ini, New Identity Church. Kita tahu identitas kita tahu kita sebagai anak raja, kita tahu kita sebagai anak Allah. Sebagai anak raja, kita tahulah seperti contoh anak Presiden Jokowi. Kemana-mana ada pas pampres, kemana-mana ada pengawal, kemana-mana ada protokolnya, semua dijaga. Apa yang harus ditakutkan? Kita harus belajar seperti itu. Kalau kita tahu identitas kita, maka kita nggak akan pernah takut. Sama seperti Elisa mengajarkan bujangnya, jangan takut. Kalau kita bisa dibukakan mata kita bisa melihat sekeliling kita ada pasukan malaikat mengawal kita. Makanya hidup benar, hidup kudus. Maka kita akan disertai pengawalan Tuhan yang sempurna. Ya, jadi yang pertama kita bisa belajar karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Hal yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Hal yang kedua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini selalu diperjelas, tidak ada yang mustahil. Nah, Kejadian 18 ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita tahu cerita Abraham. Waktu dia gak punya keturunan, di usianya yang sampai tua dia belum punya keturunan. Tetapi dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sampai di level seperti itu pun orang masih percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Udah usia tua, istrinya pun juga sudah tua, bahasanya sudah mati pucuk, di Alkitab tulisnya, sepertinya mustahil. Tapi Alkitab bilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini diperjelas di dalam Roma 4 ayat 18. Ya, saya akan bacakan Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, dikatakan tidak ada dasar untuk berharap. Dasarnya mana? Gak mungkin itu mustahil, gak mungkin bisa. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Anak satu aja gak punya, dibilang keturunannya bakal banyak. Sesuatu yang sepertinya gak mungkin. Nah, ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya gak mungkin. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
Ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Artinya Allah sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi hal yang kedua yang kita tidak perlu takut karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya nggak tahu apa permasalahan Bapak Ibu Saudara semua, tapi bagian kita adalah percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan aja bagian kita adalah percaya. Karena ini yang dilakukan Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Makanya terjadi yang namanya mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, kenapa kita tidak boleh takut. Hal yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 7, kita banyak belajar firman Tuhan ya, makanya ayatnya banyak. Karena saya mau setiap kita hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus tertanam banyak di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Itu harus dipenuhi sama firman Tuhan. 2 Tawarik 32 ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, di sini juga dipertegas, ini dalam masa peperangan Raja Asyur waktu itu. Di situ dikatakan, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak. Hampir mirip kayak cerita Nabi Elisa tadi. Jadi penerapan ini, pola ini sudah ada dari zaman dulu. Dan itu selalu dipakai pola yang sama, pola yang sama, pola yang sama. Makanya sampai hari ini Tuhan mau ingatkan kita, janganlah takut. Ini kejadian ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini kita diingatkan, janganlah takut. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Nah, ini yang harus kita mengerti. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan suatu peperangan, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, saya mau katakan bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ya, makanya jangan takut. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan juga ingatkan kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini Tuhan yang ngomong, dan kalau kita dengan cermat perhatikan, ini seperti kalimat dia berjanji. Dan ini tercantum di dalam Ibrani 13 ayat 5b sampai 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Allah yang berfirman, Allah yang berjanji. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, Tuhan ingatkan hari ini bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, jadi Matius 28 ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita lihat tadi, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Artinya sampai hidup kita berakhir. Makanya kita nggak boleh takut. Ya, jadi hal yang ketiga, kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari, kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan adalah penyediaku. He is my provider. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami sesuatu kebutuhan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat kekurangan. Saya mau katakan, ayo percaya kita punya identitas sebagai anak Allah, sebagai anak raja. Kita punya gembala yang menjamin kita takkan membuat kita kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan bilang gitu. Kita bisa melihat dari Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19 saya akan bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan 5 roti, 2 ikan. Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, artinya dia sanggup menyediakan segala sesuatunya buat kita. Makanya jangan pernah takut. Allah yang pernah memberikan makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti 2 ikan, itu Allah yang sama yang hari ini memberkati kita. Mazmur 37 ayat 25 katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu janji Tuhan. Dan bagian yang harus kita lakukan adalah kalimat tadi, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya kita harus jadi orang benar. Kalau kita nggak mau ditinggalkan, kita harus jadi orang benar. Kalau kita nggak mau anak cucu kita meminta-minta roti, kita harus jadi orang benar. Makanya hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena itulah sesuatu yang membuat kita hidup. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya kalau firman itu penuh di dalam diri kita, firman itu adalah Allah, artinya ada Allah di dalam diri kita. Dan kita tahu Allah kita punya kuasa. Artinya di dalam diri kita punya kuasa. Karena firman Tuhan juga bilang berkuasalah pada saat penciptaan bumi. Berkuasalah atas bumi dan segala isinya. Kita dikasih kuasa. Makanya semakin banyak firman yang kita terima, semakin banyak firman yang kita renungkan dan lakukan, kita akan semakin banyak besar kuasanya. Jadi bagian kita adalah menjadi orang benar. Bukan orang baik, orang benar. Banyak agama mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Kebaikan terkadang sepertinya lurus tapi ujungnya maut karena tidak ada kebenaran. Makanya sesuatu yang baik belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar sudah pasti baik. Firman Allah adalah kebenaran. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia sangat kaya. Dia mampu memenuhi segala keperluanmu. Yang penting kita hidup benar. Pada saat kita hidup benar, kita tidak ditinggalkan.
Pada saat kita hidup benar, anak cucu kita nggak pernah meminta-minta roti. Ya bahkan Tuhan bilang akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Nah, jadi hal keempat yang kita bisa pelajari karena Tuhan adalah penyediaku. Jangan pernah khawatir. Nah, hal yang kelima kenapa kita tidak boleh takut. Hal kelima karena Tuhan adalah tempat perlindunganku. Mazmur 46 ayat 2 katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, kitab Mazmur ini ditulis di Alkitab, kalau kita baca itu banyak kisah-kisah sebelumnya, dalam tahun-tahun sebelumnya, itu membuktikan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Makanya di Mazmur ditulis sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya sudah dibuktikan sebelum-sebelumnya. Makanya kita nggak boleh takut karena udah ada buktinya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 katakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya saya ulangi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti artinya semua masalah kita. Jangan pernah khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini kita bisa cermati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, bicara kuasa, dan permohonan dengan ucapan syukur, bicara kedaulatan. Artinya dengan apapun yang terjadi kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk masalah yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, waktu kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah dalam bentuk doa, itu bicara tentang kuasa. Ya. Permohonan ucapan syukur bicara tentang kedaulatannya Tuhan. Tetap kita mengucap syukur dengan segala keadaan. Nah, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita tahu tentang kuasa, waktu kita tahu tentang kedaulatan, disitulah kita mengerti siapa Allah kita. Pada saat kita mengerti, kita tahu hatinya Allah kita, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, disinilah cara bekerjanya supaya kita nggak takut. Cara bekerjanya damai sejahtera ada di dalam hati kita. Kita harus kenal dulu. Sama seperti anak kecil. Waktu dia berjalan sama papanya, saya yakin dia merasa sangat aman. Dia merasa tidak takut karena ada papanya. Tapi pada saat dia hilang di tengah mall misalnya dari orang tuanya, pasti dia mulai khawatir. Karena dia jauh dari papanya. Makanya hidup kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Pada saat kita tidak jauh dari Tuhan, kita merasa seperti kita punya Bapa yang menggandeng kita. Dan itu membuat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, kita bisa belajar tentang Tuhan adalah tempat perlindunganku dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ini kisah yang sering juga saya sampaikan di mimbar ini ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin itu untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar ke lembah Refaim, ayat 19 dikatakan bertanyalah Daud kepada Tuhan. Nah, kata bertanya ini dia seolah mencari perlindungan. Dia menghampiri Allahnya, dia bertanya, Bapak aku mau tanya dong. Jadi ada satu sosok yang dia cari untuk dia mencari perlindungan. Sama seperti kita waktu kita ada masalah misalnya di rumah, kemudian kita pergi ke kantor polisi, kita sedang mencari perlindungan. Pak tolong dong Pak. Nah, bertanyalah Daud kepada Tuhan di ayat 19 tadi, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?
Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ada perintah, majulah. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Artinya diserang lagi nih Daud yang kedua kalinya. Daud kembali mencari perlindungan. Dia bertanya kepada Tuhan. Ya maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Sesuatu yang berbeda. Kalau yang pertama, majulah. Yang kedua, janganlah maju. Nah seringkali kita merasa sudah kuat. Seringkali kita merasa kita nggak butuh perlindungan. Seringkali kita merasa kita sudah punya pengalaman. Keberhasilan masa lalu. Kita berharap kita nggak perlu berlindung lagi sama Tuhan. Nah pada saat itulah seringkali kita kalah. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan manusia. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi artinya kita butuh perlindungan Tuhan setiap saat. Karena seringkali Tuhan itu memberikan arahan yang berbeda. Karena dia yang lebih tahu. Ya dikatakan tadi ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah tentara orang Filistin. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita diajar untuk kita mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Artinya dia pelindung kita. Nah dikatakan di sini kalau kita dengan cermat, kita teliti, dikatakan maka haruslah engkau bertindak cepat sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Artinya Tuhan yang berperang. Makanya kenapa kita butuh perlindungan Tuhan? Karena bukan kita yang berperang, tapi Allah yang berperang. Sama seperti anak kecil. Waktu dia diganggu sama mungkin suatu oknum, dia datang ke bapaknya. Bapaknya yang berperang buat anaknya. Makanya kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan yang berperang buat kita. Ya, jadi dengan jelas dikatakan bahwa pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25 dikatakan dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi Daud tetap maju melakukan bagiannya tetapi Allah ada di depan dia. Sama seperti ayat sebelumnya, seperti air yang menerobos. Daud belum apa-apain, orang itu udah kalah. Jadi banyak segala sesuatu yang kita lakukan sebelum kita action, Tuhan udah action duluan buat kita. Nah disinilah kita harus percaya bahwa Tuhan yang berperang buat kita. Makanya kita gak boleh takut karena Tuhan adalah tempat perlindunganku. Mazmur 27 ayat 1 dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ya, teliti dengan cermat, Tuhan adalah terangku. Bapak Ibu bisa gak berjalan dalam kegelapan? Pasti sulit. Orang yang dikurung dalam kegelapan, dalam ruangan yang gelap, tanpa sinar sama sekali, dalam kurun waktu 3 bulan, kemungkinan besar dia gila. Ya, jadi ada peneliti mencatat seperti itu, dikurung dalam ruangan selama 3 bulan tanpa sinar sedikit pun, kemungkinan besar dia gila. Nah makanya kita sebagai manusia kita butuh terangnya Tuhan. Supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak.
Kita butuh terangnya Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dengan terang tersebut kita mendapatkan keselamatan. Yesus sendiri datang ke dunia ini sebagai terang supaya kita punya hidup yang kekal. Itu bicara keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut kalau Tuhan adalah terangku dan keselamatanku? Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, ini Mazmur dari Daud yang tadi disampaikan. Ya, makanya kita nggak boleh takut. Ya, saya simpulkan firman Tuhan hari ini, Ia adalah Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu saat ini ada masalah apa, tetapi Dia Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup. Seperti batu penutup kubur Yesus yang beratnya ribuan kilo. Tuhan sanggup geser itu, Tuhan sanggup buka. Artinya segala apapun pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita, Tuhan sanggup. Seberat apapun itu, Tuhan sanggup. Bahkan percayalah, Yesus pun sanggup melakukan sesuatu walau tanpa membuka pintu sekalipun. Kisah waktu Yesus masuk ke rumah muridnya, tanpa dia buka pintu, karena pintunya terkunci. Yesus ada bisa di dalam rumah. Artinya nggak ada yang bisa membatasi kuasa Yesus. Dia bisa melakukan segala sesuatu walau tanpa membuka pintu sekalipun. Ya makanya jangan fokus kepada pintunya, tapi fokus kepada siapa yang melakukannya. Miliki iman percaya bahwa Ia adalah Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat. Ia adalah Yesus yang sudah mati tergantung di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga Dia bangkit bagi setiap kita. Artinya Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Kalau Dia tidak bangkit, maka Dia bukan Allah. Nabi boleh banyak, pengajar agama boleh banyak, tapi yang bangkit Yesus. Nah, ini suatu pernyataan bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatunya. Dan Dia ingin menyatakan bahwa Ia Allah yang sanggup melakukan segala apapun dalam hidup kita. Makanya jangan takut. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Allah turut bekerja. Kalau kita hidup di dalamnya. Makanya saya bilang semakin banyak firman yang masuk ke dalam kita. Firman itu adalah Allah. Allah itu ada di dalam kita. Allah itu punya kuasa. Allah itu berdaulat. Kita akan punya kuasa di dalam diri kita. Nah, pada saat kita melakukan sesuatu, artinya Allah yang ada di dalam kita turut bekerja dalam segala sesuatunya. Kalau Allah dulu sanggup melakukan mujizat, berarti kita sanggup melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Yesus pernah lakukan. Alkitab mencatat seperti itu. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, makanya kita harus tahu siapa identitas kita. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini anak Allah. Saya pernah cerita di sini beberapa kali. Waktu saya merintis usaha, benar-benar dari nol. Waktu itu saya punya alamat email, passwordnya saya tulis Daniel anak raja. Danielnya besar, anak raja, R-nya besar. Daniel anak raja. Setiap hari, setiap saya buka email, saya menghidupi itu. Daniel anak raja. Klik, terbuka. Selalu setiap saya buka email, selalu itu yang saya ketik. Daniel anak raja. Dan itu bertahun-tahun saya hidupi. Semakin saya mengenal siapa identitas saya. Tapi sekarang passwordnya udah diganti, Bapak Ibu gak bisa buka ya. Jadi itu kurang lebih 5-6 tahun saya pakai password itu. Daniel anak raja. Dan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang di luar dari pikiran manusia. Dalam saya mengelola bisnis, banyak hal-hal yang saya bilang, itu bukan kebetulan. Tapi itu keajaiban Tuhan. Banyak hal-hal yang dimana saya belum melakukan sesuatu, tetapi itu udah Tuhan sediakan. Saya belum mengejar sebuah proyek, tiba-tiba proyek itu bisa datang. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa
berkat mengejar kita. Bukan kita yang mengejar berkat. Makanya kita harus tahu siapa identitas kita. Gereja ini New Identity Church. Gereja yang mau mengembalikan gambaran dalam diri kita supaya paham bahwa kita ini adalah anak raja. Kita punya identitas yang baru sebagai anak-anak warga kerajaan sorga. Nah makanya kita harus pahami ini, pada saat kita paham maka kita tahu kita punya kuasa di dalam diri kita. Pada saat kita tahu kita punya kuasa, kita nggak akan pernah takut. Bapak Ibu bisa bayangkan gini, pernah lihat tukang parkir ya? Kalau dia pakai baju seragam parkir, dia itu punya kuasa, otoritas. Makanya mobil diberhentiin sama dia, stop. Karena dia tukang parkirnya, juru parkir. Tapi kalau dia nggak pakai seragam, ada mobil kencang, dia berdiri tengah jalan, di stopin, ditabrak dia. Begitu juga polisi. Waktu dia pakai seragam, dia punya otoritas. Di tengah jalan dia berhak memberhentikan setiap pengguna jalan untuk diperiksa atau mungkin untuk dilakukan tindakan. Dia punya otoritas. Artinya dia punya kuasa. Nah kita harus sadar, kita ini punya kuasa. Identitas kita harus kita gunakan dalam keseharian kita. Mulut kita harus digunakan untuk mendeklarasikan firman. Ya, ingat penciptaan bumi, langit beserta bumi dan isinya, segala sesuatunya itu pakai firman, pakai ucapan. Dan itu terjadi. Artinya bahwa ucapan itu punya kuasa. Makanya waktu firman itu ada di dalam diri kita, kita punya kuasa. Deklarasikan itu, maka itu akan berubah sesuai iman kita. New identity yang harus kita miliki. Identitas yang baru. Identitas kita sebagai anak raja harus kita bangkitkan, pulihkan. Kita punya kuasa. Makanya jangan pernah takut. Oke, jadi 5 hal yang kita pelajari hari ini. Ya, mengapa kita tidak perlu takut? Pertama, karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Kedua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang keempat, karena Tuhan adalah penyediaku. Yang kelima, karena Tuhan adalah tempat perlindunganku. Saya berharap minimal 5 ini kita paham, maka hidup kita tidak akan pernah ada ketakutan lagi. Karena kita mengenal siapa Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara.